Sobat Advokesma, selamat pagi, siang, sore, maupun malam semuanya. Welcome to Podcastma, Podcast Advokesma. Nah, di sini aku pengen kenalin dikit nih tentang apa sih itu Podcastma. Podcastma merupakan salah satu agenda dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa dan KBM Polines. Nah, di Podcastma kali ini kita bakal ngebahas banyak banget informasi mengenai pekerjaan, fresh graduate maupun perusahaan. Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Pungki Ramadhani dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa dan KBM Politeknik Negeri Semarang, Kabinet Arunika Harmoni. Nah, aku di sini nggak sendirian teman-teman. Aku ditemenin salah satu bintang tamu yang amat sangat spesial pada hari ini. Silahkan Mas Fauzan dapat menyapa Sobat Advokesma terlebih dahulu. Oke, teman-teman Advokesma, perkenalkan nama saya Fauzan. Saya dari perusahaan Astra Daihatsu, ditanggung jawabi sebagai Human Resource and General Affairs Supervisor. Mungkin nanti kita bisa lebih dalam ngobrol-ngobrol lagi mengenai tentang perusahaan ataupun di dunia kerja. Itu aja, Pak. Salam kenal sebelumnya ya Mas. Iya, salam kenal. Kita bisa mulai bincang-bincang tentang pekerjaan nih ya Mas. Boleh, ya boleh. Oke. Mas Fauzan sendiri kan merupakan salah satu alumni mahasiswa Polines ya Mas? Iya, kebetulan dari ya. Jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Saya dari jurusan Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi, Mbak. Oh, berarti D4 ya? D4 kan 4 tahun ya Mas? Betul, 4 tahun. Selama 4 tahun itu Mas Fauzan ada kayak kesan tersendiri nggak sih Mas selama menempuh pendidikan di Polines? Oke. Selama 4 tahun itu menurut saya waktu yang singkat ya, Mbak. Jadi kita juga udah pernah mengalami jenjang pendidikan yang cukup banyak, dari misal kita SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA itu saya rasa dari SMP, SMA itu secara rasa singkat sekali. Ternyata di dunia perkuliahan itu padahal lebih panjang daripada daripada SMP dan SMA, saya rasa lebih singkat. Karena di dunia perkuliahan ini banyak sekali ilmu yang bisa kita gali, banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil. Tapi ternyata 4 tahun itu menurut saya sangatlah singkat. Itu dari segi hard skill, dari segi soft skill juga ada. Jadi menurut saya ya mungkin buat teman-teman di sini yang masih ada di dunia perkuliahan, jangan sampai sia-siakanlah waktunya untuk 4 tahun, atau mungkin yang D3 cuma 3 tahun ya Mbak, cuma 3 tahun gitu. Mungkin saya di sini nggak ngomong biar teman-teman extend gitu sampai 5 tahun atau 7 tahun, nggak seperti itu ya. Tapi maksudnya dengan waktu yang singkat ini, 3 tahun, 4 tahun, itu gunakan semaksimal mungkin biar teman-teman dapat ilmu sebanyak mungkin gitu, Mbak. Oke, berarti selama 4 tahun itu waktu berjalan begitu cepat ya Mas, nggak kerasa. Iya. Harus pintar-pintar memanfaatkan waktu kita sebagai mahasiswa. Ya, nah, betul. dari 4 tahun menempuh pendidikan itu ada mata kuliah favorit nggak sih dari Mas Fauzan? Ya. Di Prodi Teknik Telekomunikasi ya Mas? Oke, ya. Jadi kalau mata kuliah favorit ya, kalau di Teknik Telekomunikasi itu mungkin tidak ada terkhusus yang favorit mata kuliah menurut saya. Tapi mungkin saya emang lebih suka di lapangan, kemudian juga lebih suka di praktek. Jadi hampir semua mata kuliah yang berhubungan dengan praktek, lapangan itu saya suka, Mbak. Jadi lebih suka untuk ikut atau mungkin lebih antusias kalau misalnya ada mata kuliah di praktek dan lapangan. Itu kalau dari saya. Itu sih, Mbak. Berarti cocok banget nih ya Mas masuk di Polines, vokasi secara banyak prakteknya ya Mas? Betul, iya. Terus ada pesan buat adik-adik mahasiswa Polines nggak Mas yang sekarang masih menempuh kuliah nih Mas? Ini pesan mungkin buat teman-teman semua ya, untuk seluruh mahasiswa mungkin yang masih aktif, entah dari semester 1 maupun dari semester akhir yang masih aktif di dunia perkuliahan. Ini sedikit pesan aja dari saya. Ini pesan ini yang saya pegang terus ketika saya menjadi mahasiswa. Ketika saya jadi mahasiswa, ada 3 poin yang saya pegang gitu, Mbak. Jadi poin itu waktu itu pernah disampaikan kepada ayah saya, bapak saya waktu itu nyampaikan ke saya bahwasanya kalau kamu di dunia perkuliahan, kamu harus sukses dalam 3 hal gitu. Yang pertama adalah sukses dalam relasi. Jadi teman-teman dalam sukses dalam relasi itu
perbanyak mungkin di dunia perkuliahan relasi kalian, entah itu dari internal mahasiswa, entah itu dari teman-teman di luar, pergerakan-pergerakan mahasiswa di luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sukses dalam akademis. Jadi teman-teman jangan lupa kewajiban kita yang pertama itu kuliah akademis. Jangan sampai teman-teman extend atau mungkin mendapatkan nilai yang kurang memuaskan karena teman-teman mengikuti organisasi atau mungkin kebanyakan bermain gitu, Mbak. Yang ketiga yaitu sukses dalam berorganisasi. Jadi organisasi itu luas, teman-teman. Nggak cuma di internal kampus, banyak sekali organisasi di luar kampus. Kemudian di internal atau mungkin pergerakan-pergerakan mahasiswa itu banyak. Jadi teman-teman, pesan dari saya 4 tahun atau 3 tahun itu sangatlah singkat. Mumpung kalian masih jadi mahasiswa, yaitu cari sebanyak mungkin ilmu dari ketiga itu, gitu ya. Mungkin itu saja, Mbak, pesan, Mbak. Oke, berarti sangat amat bermanfaat nih ya Mas untuk mahasiswa Polines. Semoga bisa dimaksimalkan ketika masih kuliah ya Mas. Iya, iya. Sekarang kesibukannya bekerja di PT Astra ya Mas? Iya, betul. Di bagian Human Resource. Nah, mau tanya nih Mas, apa ada kriteria khusus buat masuk kerja di perusahaan Astra Mas? Kalau untuk di sebuah perusahaan itu memiliki kriteria masing-masing. Mungkin teman-teman juga pasti paham. Yang pertama, kalau kita mendaftarkan sesuatu itu nggak hanya di dunia kerja ya, nggak hanya di perusahaan. Yang pertama adalah namanya administrasi. Jadi administrasi itu banyak sekali, di perusahaan itu berbeda-beda bagaimana ketentuan administrasi itu. Jadi kalau di Astra itu ya ada juga beberapa peraturan administrasi. Mungkin seperti kayak minimal sarjana, kemudian mungkin minimal maksimal umur 27 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 23 tahun, itu tergantung divisinya, Mbak. Ada divisi sendiri. Banyak sekali, yang penting teman-teman nggak usah perlu ragu, nggak usah perlu takut nanti di dunia kerja seperti apa. Kalau misalnya dari saya saran, kalau udah memenuhi administrasi, boleh didaftarkan saja, gitu. Oke, berarti saat melamar pekerjaan itu harus emang benar-benar niat ya Mas. Step by stepnya itu harus diikutin sampai benar-benar bisa lolos, dinyatakan diterima gitu ya. Mas. Ada pertanyaan selanjutnya nih Mas, menghadapi era digitalisasi dan banyak sekarang yang pakai robot-robot AI itu gimana menurut Mas Tony? Sekarang memang fenomena sekarang kita juga udah sepertinya dituntut untuk kita ikut serta atau mungkin mengikuti di situ. Sekarang banyak teknologi yang terbarukan atau mungkin teknologi yang ya udah sangat memadai lah seperti itu. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa ya harapannya teman-teman bisa mengikuti. Apalagi kalau misalnya dulu, Mbak, kalau dulu saya itu kan jurusannya teknik telekomunikasi ya, terus juga di teknik elektro. Jadi ada satu mata kuliah itu yang namanya teknologi masa depan. Jadi secara tidak langsung waktu saya jadi mahasiswa itu saya dituntut untuk mengikuti teknologi masa depan gitu kan. Tapi di sini saya sampaikan bukan hanya untuk jurusan elektro, mungkin yang punya program studi mungkin punya mata kuliah itu ataupun di teknik telekomunikasi itu sendiri, tapi teman-teman di sini kita udah di dunia digital juga, teman-teman juga harapannya bisa ikut serta teman-teman bisa memanfaatkan apa yang ada. Sekarang mudah untuk belajar, ada internet, ada gadget dan lain-lain di situ, Mbak. Ya, berarti sebagai mahasiswa harus terbuka sama teknologi juga. Ya, harus mengikuti itu. Untuk masa depan juga perlu. Betul. Ya, Mas, ya. Nah, selanjutnya nih Mas, kan sebelum melamar pekerjaan biasanya kan harus ada step by stepnya tadi ya Mas. Iya. Administrasi yang dibutuhkan ya. Nah, setelah itu kan biasanya nanti di akhir ada tes wawancara ya Mas. Sebagai human resource nih Mas, biasanya ditanyain tuh ketika wawancara apa aja sih Mas? Oke. Mungkin ini sedikit ilmu ya, mungkin sedikit bagi-bagi wawasan gitu ya mengenai di dunia kerja. Tapi sebenarnya untuk ilmu-ilmu seperti ini tuh sudah banyak kita cari di internet, juga bagaimana kita cara mengikuti wawancara kerja, bagaimana kita mengikuti interview kerja, dan tips-tipsnya itu udah banyak sekali gitu ya. Tapi emang di sini kan ya saya selaku human resource dan saya juga melakukan hal-hal tersebut, ya banyak sekali yang saya temukan ketika saya wawancara untuk calon-calon pekerja dan lain-lain. Jadi untuk di human resource sendiri, saya mungkin tidak spesifik untuk di bidang yang terkait. Jadi saya hanya menggali bagaimana teman-teman etos kerjanya itu seperti apa, keniatan bekerjanya seperti apa. Mendaftar di sini itu
niatnya seberapa persen sih. Nah, di situ. Jadi kita pengen tahu nih teman-teman yang mendaftar di sini, yang mungkin saya interview dari teman-teman yang mendaftar itu memiliki semangat kerja yang seperti apa dan juga karakternya seperti apa. Nah, di situ teman-teman bisa menjawab. Mungkin kalau dari saya ya, dulu saya punya pengalaman organisasi, juga pengalaman di dunia perkuliahan, itu sangat membantu, Mbak. Jadi kenapa membantu? Ya karena saya bisa menceritakan semua. Jadi sepelenya seperti ini, Mbak. Kalau fresh graduate itu terkadang tidak banyak ditanya mengenai pekerjaan. Karena dari perusahaan itu yang mengetahui bahwasanya fresh graduate terkadang itu sama. Teman-teman masih baru lulus kuliah dan tidak mempunyai pengalaman kerja yang lebih. Jadi untuk spesifik pekerjaan terkadang tidak begitu ditanyakan. Tapi yang ditanyakan adalah seperti pertanyaan simpel seperti ini. Kamu 4 tahun atau 3 tahun kuliah ngapain saja gitu. Nah, itu cukup membantu menurut saya. Kalau misalnya teman-teman aktif organisasi, mungkin juga punya pengalaman bekerja ketika menjadi mahasiswa, itu bisa diceritakan semua. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin yang pasif ataupun apa ya, kita juga saya selaku HRD juga bisa tahu, oh ternyata selama 4 tahun, selama 3 tahun ya mereka hanya fokus untuk berkuliah atau mungkin interaksi dengan sesama itu kurang dan lain-lain seperti itu. Itu terlihat sekali, Mbak, di situ. Berarti juga lebih ke sharing-sharing selama masa pendidikan ya, Mas? Betul, ya. Soalnya kan juga biasanya di pekerjaan itu kan ada nih yang syaratnya tuh fresh graduate tapi harus sudah minimal bekerja selama 2 tahun. Iya, Nah, seperti itu. Jadi lebih baik ya yang tadi ya Mas menceritakan. Betul, betul. Tapi kalau selama minimal 2 tahun, kalau misal hal magang itu masih bisa masuk? Bisa masuk dalam kriteria. Itu kan juga menjadi nilai plus dalam perusahaan. Jadi fresh graduate itu yang saya sampaikan itu fresh graduate terkadang memang dipandang sebelah mata oleh perusahaan-perusahaan karena terkadang banyak perusahaan yang sekarang hanya mengedepankan atau lebih mencari yang lebih berpengalaman bekerja. Tapi fresh graduate itu yang menurut saya bukan suatu ya semuanya pasti akan mengalami fresh graduate kan ketika belum punya pengalaman. Nah, di situ bagaimana kita bisa menonjolkan apa saja yang pernah kita lakukan gitu ketika masih kuliah. Pastinya teman-teman mahasiswa itu pernah magang. Ceritakan aja magang, teman-teman magang di mana, terus mengerjakan apa, terus apakah mungkin teman-teman melakukan sebuah inovasi di perusahaan itu, disampaikan saja gitu. Kemudian di dunia perkuliahan atau organisasi juga disampaikan. Gitu, Mbak. Oke, kalau misalnya ya Mas, dari tadi ceritanya Mas Fauzan saya dengar itu kan intinya sebagai ketika mau lamar pekerjaan ya harus sharing-sharing cerita nih pas waktu kuliah, pas waktu semasa pendidikan. Nah, semasa pendidikan sama masuk ke dunia pekerjaan itu kan beda dunia nih Mas. Beda. Itu harus adaptasi. Betul. Kira-kira tantangan yang perlu diwaspadai itu apa ya Mas? Oke. Ini juga mungkin menjadi salah satu poin adalah ketika teman-teman mahasiswa itu lulus, ketika teman mahasiswa itu menjadi seorang fresh graduate, ya salah satunya yaitu membayangkan ketika nanti apakah saya bisa ya di dunia kerja itu. Kalau cerita orang-orang itu keras, menakutkan, saling senggol dan lain-lain kan, beda kayak di dunia perkuliahan. Ya memang jelas emang di perusahaan seperti itu, apalagi perusahaan-perusahaan yang swasta dan lain-lain itu malah persaingannya lebih ketat lagi. Jadi ya kalau menurut saya untuk hal-hal seperti itu teman-teman pasti bisa pelajari kok ketika punya pengalaman pernah berinteraksi. Jadi ketika kita sering berinteraksi dengan orang atau dengan sesama dan lain-lain, itu juga sebuah ilmu nantinya ketika menjadi seorang pekerja atau mungkin baru bekerja, itu bisa lebih beradaptasi dengan lebih dekat lah dengan orang-orang karyawan. Nah, di situ kalian bisa tanya-tanya banyak, apapun itu yang bisa menjadi ilmu nanti teman-teman waktu beradaptasi di dunia kerja gitu. Ya, berarti menghadapi banyak orang pun itu juga harus bisa menilai karakter masing-masing ya Mas? Iya. Orang itu berbeda-beda karena di dunia pekerjaan juga ketemu banyak orang, ketemu banyak partner ya Mas ya? Iya. Nah, itu kan tadi untuk masalah relasi ya Mas. Kalau masalah kompetensi, skillsnya dalam bekerja itu biar kita nggak saling senggol, biar kita bisa bertahan kompetitif itu gimana ya Mas? Ada saran nggak sih Mas? Kalau saran ya, mungkin waktu di dunia pekerjaan itu
ya yang terpenting adalah kalian lebih dahulu atau lebih mementingkan job desk yang kalian pegang terlebih dahulu seperti itu. Jadi memang terkadang apalagi perusahaan-perusahaan sekarang kadang kita dituntut yang namanya multi talent, atau mungkin kita bisa semua gitu kan, di multi talent dan bisa semua. Tapi yang mungkin jadi pegangan saya adalah teman-teman ketika di dunia kerja, biar teman-teman untuk pertama kali bekerja terfokus untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang itu job desk-nya teman-teman. Kalau toh bisa melakukan hal lain, boleh melakukan hal yang lain gitu, atau memberikan inovasi dan lain-lain, itu menurut saya juga perlu gitu, biar lebih dilihat dari lebih berbeda dari yang lain gitu. Jadi ya apa ya, terkadang di internet atau mungkin di apa juga banyak yang disampaikan kalau kita kerja itu udah datang kerja pulang gitu kan, waktu itu biasanya datang kerja pulang. Ya memang terkadang semua orang punya prinsip masing-masing, semua orang punya prinsip masing-masing di situ ya, tapi bagaimana kita bisa menyikapi itu kan, karena tidak semuanya bisa dilakukan seperti itu dan sama di semua perusahaan gitu. Oke Mas, selanjutnya nih ada tips untuk para fresh graduate ya sih untuk menjadi seseorang yang dunia pekerja inginkan di era sekarang Mas? Untuk tips seorang fresh graduate ya, jadi saya juga pernah mengalami hal itu. Kita juga mungkin hampir sama lah, semua orang pernah mengalami masa-masa fresh graduate, atau kalau setelah masa fresh graduate terkadang apa namanya, dari orang-orang sekarang bahasanya apa, job seeker ya, ketika fresh graduate kemudian akan menjadi job seeker. Jadi bagaimana jadi job seeker? Nah, untuk tips untuk seorang fresh graduate, yang pertama ya secepat mungkin kalian bisa tahu untuk perusahaan-perusahaan apa yang akan teman-teman bisa tuju, mungkin teman-teman bisa tuju. Nah di situ jadi menjadi seorang fresh graduate, yang pertama dilakukan ketika mau menjadi job seeker adalah mencari info-info pekerjaan. Nah di situ banyak sekali info pekerjaan, banyak sekali seperti grup-grup Telegram, grup-grup apa, itu ikuti saja. Yang di situ akan banyak info-info dari dunia pekerjaan. Nah ketika itu ya bagaimana teman-teman bisa menyiapkan hal-hal itu. Nah untuk tips mungkin dari saya, saran dari saya, teman-teman jangan terlalu memikirkan atau apa namanya, membanding-bandingkan diri dengan teman-teman yang lain. Kadang memang orang ada yang ketika kuliah sudah ada tawaran pekerjaan, jadi ketika lulus langsung bekerja. Ada yang ketika lulus mungkin 1-2 bulan baru bekerja. Ada yang mungkin ya teman saya juga ada yang 6 bulan kemudian baru bekerja. Ada yang 1 tahun juga baru bekerja juga ada. Nah di situ teman-teman nggak usah perlu apa namanya, memikirkan terlalu panjang sekali itu menurut saya. Jadi ketika teman-teman mau mendaftarkan diri untuk bekerja, di samping itu teman-teman gali kompetensi-kompetensi lain. Bisa ikut pelatihan, sekarang bootcamp atau pelatihan itu banyak sekali, dan gratis juga banyak. Monggo teman-teman kalau mau mengeluarkan koceknya sedikit untuk menimba ilmu yang lebih, nggak masalah, menurut saya itu perlu. Jadi ya masalah pekerjaan itu juga menurut saya juga namanya rezeki ya. Ada yang cepat, ada yang agak lama, mungkin ada yang mungkin bisa sampai 1 tahun gitu. Ya yang terpenting perbanyak kompetensi diri, perbanyak ilmu-ilmu di luar sana. Jadi sembari mendaftarkan kerja, ikuti semua pelatihan-pelatihan yang bisa kalian ikutin. Gitu aja sih. Jadi segala kesempatan itu mungkin bakal datang 2 kali. Cuman sebagai mahasiswa kita harus bisa memaksimalkan juga ya Mas, kalau ada waktu kan kita masih bisa gunakan untuk hal-hal yang positif ya Mas ya. Betul. Ya selanjutnya ini ada pertanyaan yang masuk nih Mas di Instagram Kementerian kami, kesma.polines. Kemarin sudah ada question box yang masuk dari 2 akun nih Mas. Yang pertama @marindaker, tips buat CV agar menarik buat para rekruter dong Mas. Saya juga nggak begitu bisa ngomong lebih ya mengenai CV, karena memang ada perusahaan-perusahaan sekarang teman-teman mungkin tahu ya, ada CV biasa atau mungkin yang CV yang menarik seperti itu, tapi sekarang ada yang namanya CV ATS, paham kan? Nah di situ. Jadi di perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang memang lebih mengedepankan CV ATS, ada yang lebih memakai CV yang lebih menarik seperti itu. Itu berbeda-beda. Teman-teman yang nggak apa-apa. Kalau misalnya itu kita coba aja buat CV itu 2. CV yang kreatif seperti apa, CV yang ATS seperti apa. Kadang perusahaan-perusahaan yang emang
kuota pendaftarnya itu banyak, mereka lebih mengutamakan menggunakan CV ATS. Karena apa? Mereka dengan CV ATS itu dibantu oleh sebuah program atau sebuah sistem untuk menjaring kandidat-kandidat pelamar itu. Nah, CV yang yang untuk yang menarik. Nah, itu teman-teman boleh, sekarang banyak kok, udah gampang lah sekarang, udah gampang dan udah lebih mudah lah untuk mendapat. Kita ada Canva, ada apa yang udah ada template-nya kan. Banyak aplikasi yang kita ya, nah, Mas, ya. kalau dari saya poinnya adalah bukan CV itu menarik. Kalau dari saya, poinnya bukan CV itu menarik. Poinnya adalah bagaimana teman-teman bisa mengisi CV itu. Paham enggak? Iya. Nah, kalau teman-teman mungkin punya pengalaman organisasi, pengalaman magang, atau pengalaman apapun yang bisa dimasukkan di CV, itu menurut saya lebih menarik daripada CV yang menarik tapi tidak ada isinya. Mungkin isinya cuman biodata ataupun apa seperti itu. Beda ya, tetap itu. Jadi poinnya menurut saya teman-teman nggak perlu ragu untuk mengenai CV menarik, tapi bagaimana teman-teman bisa mengisi CV itu sendiri, gitu. Oke, Mas. Ini pertanyaan selanjutnya ya, Mas, dari @Anissa Anggita. Tantangan tersulit Kak Fauzan sebagai human resource dalam menghadapi banyak partner itu apa aja ya? Ya, tantangan tersulit menurut saya ya bagaimana kita cepat mengenali karakter-karakter mereka, gitu. Jadi bagaimana kita tahu mengenai, nah di situ ketika kita sudah mengenali lebih dalam karakter-karakter mereka, ya kita akan lebih toleran untuk dari teman-teman. Maksudnya toleran seperti apa? Jadi terkadang banyak orang-orang yang merasa ketika di dunia kerja diomongin sedikit, wah itu omongannya udah sakit. Kadang gaya bicaranya udah keras, kadang juga emang gayanya seperti ini gitu. Nah itu emang harus dipelajari lebih cepat. Jadi ketika di dunia kerja nanti, kayak saya ini berurusan dengan orang banyak, itu seperti kayak, oh emang karakternya memang seperti ini. Ya udah, saya udah terbiasa dari orang-orang seperti ini gitu. Nah di situ sih tantangan terberatnya karena banyak orang dan banyak karakter yang berbeda. Berarti emang harus peka ya, Mas, sama Betul. lingkungan sekitar, sama orang-orang baru, karena ya tadi background pendidikannya Mas Fauzan kan juga dari teknik elektro ya, Mas? Iya, teknik elektro. Ya, benar-benar, Mas. Terus ini, Mas, boleh kasih closing statement nggak sih, Mas, untuk Sobat Boleh. Advokesma, terutama yang tingkat akhir nih, atau yang fresh graduate sedang berjuang mencari pekerjaan? Pesan dari saya buat teman-teman mahasiswa, terkhusus di mahasiswa tingkat akhir ya. Jangan sampai teman-teman menyesal ketika teman-teman merasa, oh saya sudah tingkat akhir, ilmu saya atau mungkin kemarin-kemarin saya belum mengikuti organisasi, kemudian saya belum memaksimalkan 3 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang itu secara maksimal. Teman-teman jangan ragu, teman-teman masih bisa terus belajar. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, banyak sekali hal yang bisa kita ambil. Walaupun teman-teman ini udah di tingkat akhir, ya kalian fokuskan dulu untuk mengejar yang namanya skripsi, selesaikan terlebih dahulu. Terus ketika sudah selesai, ya saran saya ikuti semua pelatihan, ikuti semua kegiatan-kegiatan atau mungkin organisasi di luar itu nggak masalah. Nah di situ teman-teman masih bisa terus belajar kok di situ. Ya untuk pesannya ya teman-teman jangan pernah menyesal gitu aja. Berarti juga harus memang kita tetap memaksimalkan diri, ya, memaksimalkan diri walaupun jangan sudah menyesal. Iya, itu katakanlah telat ya, Mas. telat mungkin gitu. Oke, Mas. Sebelumnya penutupan nih, Mas, aku pengen Boleh. ucapin terima kasih karena Mas Fauzan sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa berkolaborasi bersama teman-teman Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Ya. Ini ada sedikit Apa ini? kenang-kenangan, Mas, Oh, dari iya. Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Mohon Mas Fauzan dapat berkenan menerima ya, Mas. Oke, terima kasih. Oke, semoga karir Mas Fauzan dapat lancar terus. Amin, amin, amin. Dan Sobat Advokesma bisa mendapatkan informasi pengalaman yang memang dari Mas Fauzan Boleh. ini ditangkap semuanya jadi lebih termotivasi ke depannya. Iya. Oke, terima kasih ya, Mas. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, Terima sama-sama. kasih. Sama.